Yang berikut menyangkut penembakan pasir yang mengancam bahu jalan. Ini berada di wilayah Desa Perlu di Manangan. Untuk penambangan pasir, kami usul supaya kalau bisa setiap proyek yang ada di wilayah 2 dia tidak menggunakan pasir laut di sini, tapi dia menggunakan pengadaan sendiri pasir dari luar. Dan dalam penambangan ini juga yaitu pasir, sudah pasti dari LDT dan berdua pasti ada sebaliknya penambangan. Maka pada kesempatan ini seperti yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi bahwa pasir ketika ada pembangunan di sini, pasir kita di sini tidak boleh kita izin untuk gunakan. Yang dimaksudkan yang didanai oleh dana desa. Lalu yang didanai oleh dana desa sebatas 10 unit saja. Belum masuk, kalau tidak salah belum masuk bantuan kelistrikan. Listrik ini di satu hari jual ini dari jelas sangat membutuhkan. Dalam pembangunan rumah ekonomi ini ada beberapa poin yang dibiayai, sementara poin lain, item lain itu diswadayakan atau dalam hal ini biasanya itu bahan-bahan lokal itu diswadayakan. Dan kalau yang kita lihat ini kebanyakan itu untuk tiang dan kelengkapan. Kalau misalnya kayu harus kelas 1, janganlah dibelanjakan kayu kelas 10. Kalau menurut kelompok 2 bahwa tambahan menimbul rusak karena abrasi, ya sesungguhnya tidak. Itu kejadian awal. Dan dalam setahu saya, tambahan ini rusak bukan karena abrasi artinya air laut, tetapi angin puting beliung. Berarti itu awal. Adanya gangguan misalnya ternak dari tetangga yang masuk ke perkarangan rumah yang merusak tanaman hijau yang sudah ada. Ya. Maka dibuatlah regulasi mengenai di sini. Namun nanti bahannya kita dari mana begitu? Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, kalau memang kita harus datangkan bahannya dari luar semua, maka Harga bahannya bagaimana? Terus, ya, kalau memang kita sudah tahu ini ada surat berbahan begitu. Karena itu kita juga penerbitan ternak tidak kita lakukan, maka pohon-pohon yang ditanam itu diledakan oleh hewan-hewan liar. Yang kita menikmati air ini juga dari luar dalam bentuk kemasan dan sampah. Kemasan itu terbuang sampah plastik itu. Mungkin kita saran buat pelatihan untuk mengolah sampah plastik ini untuk menjadi barang-barang yang kerjaan utama yaitu pengumpulan atau ini batu pecah. Karena di sana terjadi abrasi dengan adanya ini pengumpulan pasir atau lain dan sebagainya. Makanya pemerintah dengan segan untuk menanggapi isu tersebut atau hal tersebut dengan memberikan pekerjaan mengenai kelompok-kelompok usaha, misalnya tenun ikat, kelompok nelayan dan lain sebagainya. Dan potensi-potensi pariwisata juga di Desa Reyeko, adanya pariwisata pantai yang sampai detik ini juga belum adanya ini dari pemerintah, perhatian khusus dari pemerintah, tapi keindahan pantai atau potensi pantainya bisa untuk dibuat pariwisata begitu. Di Sapedaro juga ada pariwisata atau rumah adat yang cukup terkenal juga, ada tamu-tamu yang sering datang ke sana untuk foto-foto. Itu kami berharap juga supaya ada perhatian khusus untuk mengembangkan
Jangan hanya berdarah saja Pak. Kalau misalnya dermaga untuk kami ke sini karena dari transportasi dari Mesara ini ke Seba ini Dermaga laut. ya dermaga laut ini harus ada juga di Mesara sini kami. Di kami ini di wilayah kami ini sudah ada dermaga baru, dermaga GT kecil saja. Kalau itu bisa nanti ada perkembangan juga Pak ke depan karena kesulitan transportasi juga kalau kami sampai sana. Kan sekarang ini mungkin karena musim ini saya agak baik kalau musim kegiatan budidaya ada pertambakan dan penyiraman. Saya pikir ini kalau berbicara mengenai tambak garam, kita dari sisi ekonominya dapat, tapi dari sisi lingkungan hidup melakukan pengamatan terhadap beberapa wilayah yang terkena tambak garam ini. Karena jaringan listrik ini berada di jalan protokol, sehingga mau masuk ke dusun dan RT menjadi kendala pemasangan meter listrik, sehingga kami mengharapkan ada jaringan listrik masuk ke dusun-dusun dan itu merata semua desa di Kagara. Terdapat 2 mata air yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk masyarakat sekitar. Sedikit saya dulu sempat saya baca bahwa di desa Rieko itu dari bagian atas itu adalah daerah aliran sungai. Yang menjadi saran dari kelompok kami adalah bagaimana caranya pemerintah setempat, dari khususnya pemerintah pusat untuk memanfaatkan kembali atau memperbaiki supaya das atau daerah aliran sungai yang dulu bisa dijadikan hulu dan hilirnya masih ada manfaat. Harapannya ini bisa Dan sekarang juga dalam antisipasi karena air ini air tanah seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, air sudah asin dan kekurangannya karena curah hujan juga. Ini kami membeli air jauh-jauh Pak, dari Seba sana, bangun Bulbu seperti tadi juga tidak ada gunanya karena memang curah hujan tidak ada. Dasar apa dulu? Oh itu saya punya tanah itu sudah 100 meter ke sini, saya bangun rumah saja di sini. Mereka kadang-kadang itu prosesnya seperti itu Pak. Keadaan kami di sini, jadi kami mau jelaskan juga kalau dia bangun supaya ke depan jangan ini ya. Apalagi kalau kita bangun di dekat pantai kan mungkin ya kalau saya dengar penjelasan roga-roga tanah di dalamnya jangan sampai dia mengaruhi juga nanti. Satu liter sudah, membaca gitu, nanti gitu. Pengembangan akses jalan rumah yang ada di sekitar. Perkara ini rumah ini sudah dalam dasar. Yang sehingga masyarakat masih datang kesempatan dan masyarakat dan para wisatawan tamunya yang pertama iya, hanya sekali kita beri pemerintah kan bersama dengan pleno kita yang ada. Artinya kita masyarakat kan bermanfaat Pak. Nah sekarang kita dengan tingkat ini belum terlalu masyarakat. Nanti susah kita nanti pasang meteran udah pembayaran meter harus belum kemarin sudah terjadi. Memiliki hal yang sama. Begini, kita kan sudah ada yang ibu tanya ini kan kebutuhan yang dari apa sih yang
apa nama penampungan itu seperti fiber yang WC. Sedangkan kita tuh di sana kan langsung WC yang tegak. Tidak kan kemarin kan ada pembuangan. WC yang kemarin itu ada pembuangan air limba. Air limbanya ada pembuangan limbanya kan di situ ada lubang. Ada kemarin WC-nya ini tempat ini orangnya ada lagi dia punya ruang Gimana itu? Dan hari ini belum berpotensi Ada tapi belum dipakai. Ada 3 yaitu Bordei, Biu dengan Holo. Kelurahan ini. Tapi saya mau tambahkan bahwa di Jalan Asabu Timur Satu Seba sudah ada pasarnya. Itu pasar Natana di Desa Kelia sana. Itu saja. Terima kasih. Yang diusulkan oleh kelompok 1 tadi mengenai mengubah air menjadi air tawar itu menjadi kenyataan, Pak. Karena memang dasar paling utama di Satu Timur ini adalah air. Ruang terbuka hijau, jadi itu ternyambung dengan lahan. Lahan sehingga tentunya kita harus kembali pada relasi lah dari lahan itu untuk kita kelola secara. Oleh karena itu, kalau dari kami, yang paling intinya air. Sehubungan dengan adanya relokasi Bandara Terkamu di Kecamatan Sabu Tengah dan kesiapan lahan oleh pemerintah Kabupaten Sabu Jua, renovasi seluruh situs adat atau kampung adat dan kegiatan adatnya di Sabu Timur untuk pengembangan pariwisata, pabrik pengolahan garam yang lebih baik, karena sejauh ini kita punya produksi garam tapi belum dapat dinikmati sendiri oleh masyarakat Sabu dengan kualitas yang lebih baik. Penambahan pembangkit listrik di Gelombang Laut. Listrik ini ada satu persoalan yang sangat beban bagi kami, pemerintah desa dan masyarakat. Soal pindah-pindah, Kami meminta pengadaan alat osmosis, yaitu alat untuk mengubah air laut itu menjadi air tawar supaya bisa memenuhi kebutuhan kami di Sabu Timur. Yang kedua, pembangunan waduk Ketita dan Awi, yaitu letaknya di 2 desa, yaitu Desa Lubaga dan Desa Lobodei. Pada demikian, tanggapan saya terkait dengan embung atau waduk. Embung atau waduk itu di sini saya usul. Kalau bisa itu begitu sudah terisi dengan air, yang ada hujan. Kalau bisa untuk tempo 3-4 tahun itu kita jangan apa-apakan dulu. Jadi saya pikir kalau untuk rumah tangga skala kecil saja kita berupaya untuk tampung sendiri. Jangan harus pakai dari pemerintah. Kecuali tidak ada perkotaan yang banyak perumahannya di situ, barangkali di satu tempat, ya rakyat ke satu tempat supaya itu bisa dimanfaatkan. Itu salah satunya masyarakat itu nanti baru lakukannya nanti termasuk juga penertiban ternak. Jadi undang-undang nomor 11 Kita mengusahakan ada listrik. Jadi kabelnya itu ditarik dari rumah, ada tarik ambil dari rumah berdiri. Tarik kabel harus dari rumah ada listrik. yang ada Karena supaya suku-suku ini bisa lepas wilayah. Iya, hapus itu undang-undang yang itu baru bisa. Kalau undang-undang tentang adat masih berlaku, maka tidak bisa. Bilang saja, satu bilang ada usaha di satu yang satu bilang Usul saran dari kami yaitu
atau isu yang kami angkat di sini ada 2 hal, yaitu penataan pemukiman dan jalan serta peningkatan mutu. Bisa singgungan, bisa diperbaiki. Jangan hanya sebutin lo, wilayah kami juga harus disebut karena ini bertaraf kecamatan. Tambak ini yang bagaimana dan yang pudi ini dikatakan yang bagaimana, kriteria tambaknya yang bagaimana, sehingga kita bisa melihat ini lah. Begini, kalau tambak memang betul dia orientasinya kepada waktu panen. Kalau ini tidak lagi, seperti saya bilang ini sudah pasir. Termasuk tambak. Nah itu kita bahas kita kalau kita hanya berbanding pada desa juga sama dengan kota ada yang juga ada banyak ini sampah organik anorganik namanya tambak ikan bisa sama itu menjadi persoalan utama. Sampai sekarang tidak lagi daripada persoalan fikih. Jadi sini mungkin usulannya mungkin dari pihak lain mungkin perlu melihat tempatnya apa atau mungkin menambah mesin lokasinya semua bisa di depan. Kemudian adanya di negara 2 hektar itu yang sudah beroperasi, itu tambak itu jadi. Silakan yang terbuka tapi potensi untuk tambak masih ada di sepatan tersebut. Pertanyaannya, apakah kita buat ini tambak ini sudah melalui analisa belum? Belum atau tidak? Belum. Saya kira katakan tapi pasti ada berdasarkan jumlah KK di satu desa itu kan berbeda. Bisa dibagi berdasarkan kuota berdasarkan jumlah kepala keluarga di kelurahan. sistem perhitungan kepala keluarga. Ya, karena itu kan Tapi tetap mendapatkan semua desa ada. Iya, karena berdasarkan hitungan itu. Pantai itu sudah ada sudah sama karena kemarin COVID maka Ketum juga tidak tapi sementara berjalan. Air ini memang kendala bagi kami ketika kami usul di pemerintah memang sudah ada boleh dikatakan sudah skalanya prioritas tapi ya dalam perjalanannya kadang-kadang tidak masuk tidak ada faktor kepentingan apa ya akhirnya dialihkan ke tempat lain itu jadi soal juga bagi kami. Misalnya TPS-nya di mana? TPA-nya di mana? Tempat buang sementara sampah, tempat pembuangan sampah, TPU-nya di mana? Yang sudah dulu, karena itu tetap sudah dulu. Berarti ada yang dulu. Yang kita mau revisi yang mana? Ketika misalnya taruh di lupa ada TPU, cocok tidak? Kalau tidak cocok, mari kita usul sekarang. Setiap usul kita bisa diancam meter di dalam sehingga air untuk banjir yang pada saat musim hujan tidak ada Lanjut poin 1 itu menyangkut dengan pariwisata. Bukan hanya 2 saja. Kalau di sini ada persyaratan bagasi. Maka ini kalau kita ambil kesimpulan bahwa ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ini perlu direvisi. Ini kan KZT